Dari luar, rumahku tampak seperti rumah biasa, pagar hijau berkarat, jenteng merah kusam, dan dua kursi plastik di teras yang diam tanpa kenangan. Orang-orang bilang, rumah adalah tempat untuk pulang. Tapi setiap aku sampai di depan pintu, rasanya seperti sedang menahan napas sebelum masuk ke medan perang. Aku pernah menghitung, dalam seminggu ayah dan ibu bertengkar 5 kali, 2 hari sisanya mereka diam. Tapi diam mereka tak pernah damai, hanya senyap yang menakutkan. Mereka tidak berteriak sepanjang waktu. Kadang mereka hanya saling menyindir, saling lempar pandang, atau berbicara lewat pintu yang dibanting. Aku hafal suara-suara itu. Langkah kaki berat ayah, suara ibu menghela napas panjang, dentingan piring yang terlalu keras saat diletakkan di meja. Sekali waktu, saat aku masih SD, aku berdiri di tengah mereka sambil memohon, "Berhenti dong," tapi suara kecilku tenggelam dalam gelombang emosi mereka. Sejak hari itu, aku tak lagi bicara. Aku diam. Aku belajar membaca suasana. Aku belajar menghindari. Saat ayah pulang dan membanting pintu, aku tahu harus menutup pintu kamar. Saat ibu mulai mencuci piring dengan gerakan kasar, aku tahu tak boleh bertanya apapun. Tapi diam itu tumbuh jadi luka. Aku merasa seperti bom waktu tampak tenang, tapi dalamnya penuh amarah yang siap meledak kapan saja. Di sekolah, aku mulai meledak, bukan karena dibully, tapi karena satu ejekan kecil pun terasa seperti pukulan terakhir. Aku dipanggil guru di Raka. "Kamu kenapa jadi seperti ini?" Aku hanya menunduk. Apa gunanya menjelaskan kalau tak ada yang mengerti? Teman-temanku menjauh. Mereka bilang aku temperamen, suka marah, susah diajak bercanda. Aku hanya tertawa kecil. Mereka tak tahu aku sedang mencoba tidak menangis. Aku jadi sering duduk sendirian di sudut kantin, bukan karena tak ada yang mengajak, tapi karena aku lelah berpura-pura baik-baik saja. Aku mulai membenci suara kerah, suara peluit, suara speaker sekolah, bahkan suara tawa berlebihan membuatku ingin menutup telinga. Pulang ke rumah jadi rutinitas paling menakutkan. Kadang aku berharap bel sekolah tak pernah berbunyi. Pernah aku duduk lama di halte, hanya untuk memperlambat langkahku pulang. Aku menunggu matahari tenggelam, berharap malam membuat rumah lebih sunyi. Tapi rumahku tak pernah sunyi, bahkan dalam diamnya, ada jeritan yang tak terdengar, tapi terasa di dada. Suatu malam aku melihat ibu menangis, diam-diam, sambil mencuci piring, air matanya jatuh, bercampur dengan air sabun. Aku ingin bertanya, "Ibu kenapa?" Tapi aku takut pertanyaanku justru membuatnya tambah sedih. Ayah malam itu tertidur di sofa, TV masih menyala, rumah ini seolah penuh orang, tapi tetap terasa kosong. Di kamarku, aku menatap langit-langit, menebak-nebak, apakah ada rumah lain di luar sana yang benar-benar seperti kata orang, tempat pulang. Di dalam kamar berukuran 3x3 ini, aku duduk menatap langit-langit, lampu redup menggantung lelah seperti aku, dindingnya penuh tempelan kertas doa, kutipan-kutipan motivasi basi yang dulu kupikir bisa menyelamatkan, tapi hari ini, semua terasa kosong. Bahkan suara detak jam pun terdengar menyebalkan. Aku marah pada dunia, tapi lebih marah lagi pada Tuhan. Katanya, Tuhan itu adil, tapi aku tidak melihat keadilan itu, sementara mereka yang menyakiti, menipu, menghancurkan malah bahagia dan tertawa di luar sana. Apa salahku? Tanyaku pada tembok, suara tercekat. Aku sudah berdoa, sudah mencoba ikhlas. Kalau ini ujian, berapa lama lagi aku harus duduk di bangku penderitaan ini? Tanganku mengepang, ingin rasanya melempar sesuatu, ingin menghancurkan isi kamar. Tapi percuma, yang berantakan bukan kamarnya, tapi aku, hatiku, kepalaku, dan yang paling membuatku muak adalah rasa bersalah, karena marah pada Tuhan. Tapi bagaimana bisa aku diam saat hidup terasa seperti hukuman? Aku muak dengan kalimat Tuhan tahu yang terbaik. Kalimat itu tidak menyembuhkan. Ia hanya menutupi luka dengan perban tipis yang langsung sobat saat kenyataan kembali menggigit. Kalau Tuhan tahu yang terbaik, kenapa Ia diam saat aku hancur? Kenapa? Kadang aku berpikir, mungkin aku tidak penting, tidak cukup baik untuk didengar, tidak cukup berarti untuk diperjuangkan oleh semesta. Mungkin doaku cuma gema yang hilang di langit, tidak pernah sampai. Mungkin Tuhan sibuk, atau mungkin Ia memang sengaja mengabaikan.
Aku tahu aku berdosa berkata begitu, tapi lebih berdosa lagi kalau aku pura-pura kuat padahal retak. Lebih jujur rasanya mengakui bahwa aku kecewa, bahkan pada Yang Maha Kuasa daripada terus tersenyum di depan orang lain dan menyimpan kemarahan ini sendiri. Pagi itu, aku naik ke atap, kubawa tas sekolah dan buku catatanku, ingin jauh sebentar dari suara, dari bayang-bayang. Angin pagi menyambutku dari atas, semuanya terlihat kecil, bahkan rumah ini. Halaman terakhir bukuku, aku menulis pelan, rumah bukan tempat tinggal kalau tak ada yang bisa tinggal tenang di dalamnya.